kembali lagi bersama saya Miss Gadit dalam YouTube channel Bimbel Chief. Nah, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan materi kita dari video yang sebelumnya. Nah, untuk adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, mohon untuk dinonton video selanjutnya baru ke video sini supaya adik-adik dapat mengerti alur penjelasannya. Nah, untuk di hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menentukan gradien dan persamaan garis dari dua titik, kemudian dari gradien, kemudian kita akan juga menentukan kedudukan garis pada bidang kartesius. Nah, untuk penjelasan selengkapnya boleh disimak video berikut ini. Untuk materi pertama, kita akan menentukan gradien dan persamaan garis lurus. Nah, dalam menentukan gradien dan persamaan garis lurus, itu dibagi menjadi dua, yaitu apabila dia melewati dua titik. Misalnya ada titik A, B dengan misalnya C, D. Nah, apabila melewati dua titik, dia akan menggunakan yang pertama. Kita dulu cari gradiennya. Sebelum kita cari persamaan garis lurus, kita harus terlebih dahulu cari dulu nilai gradiennya. Bagaimana cara mencari nilai gradiennya? Yaitu dengan cara Y2 dikurangi Y1, kemudian X2 dikurangi X1. Nah, setelah kita dapat nilai gradiennya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan. Persamaan untuk mencari persamaan garis lurus, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M, nilai gradiennya dikalikan dengan X kurang X1. Nah, itu untuk mencari persamaan garis lurus yang melewati dua titik. Nah, kalau misalnya yang kedua yaitu apabila melewati satu titik dan satu gradien. Jadi nanti dalam soal hanya terdapat satu titik, misalnya titik A, B. Nah, dan nanti akan diketahui nilai gradiennya. Nilai gradiennya ini bebas, nanti biasa ada dalam soal. Nah, untuk mencari persamaannya, itu tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan garis lurus, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. Oke, nah selanjutnya ini Miss punya contoh. Yang pertama, tentukan gradien dan persamaan dari 4,-2 dan 2,6. Nah, di sini yang diketahui yaitu dua titik. Sehingga kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu kita cari dulu nilai gradiennya, kemudian kita substitusi ke dalam persamaan garis lurus. Kita cari nilai gradiennya. Nilai gradien dicari dengan Y2 dikurangi Y1. Kita perhatikan Y2 yang mana? Y2 yaitu titik Y yang kedua. 6 dikurangi min 2. Min 2 ketemu min berarti positif 2. Per 4 dengan X2 dengan dikurangi X1. X2-nya yaitu 2 dikurangi 4. Hasilnya 8 per min 2. Kita kasih kecil berarti menjadi min 4. Kita dapat nilai gradiennya yaitu min 4. Setelah dapat nilai gradiennya min 4, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. Y-nya tetap, Y1-nya berapa? Yaitu 4 sama dengan nilai gradiennya. Y1-nya bukan 4, Y1-nya 2. Y1-nya itu min 2 sehingga ketemu min menjadi positif 2 sama dengan M-nya min 4, X dikurang X1-nya baru 4. Oke, selanjutnya Y tambah 2 sama dengan min 4 kita kalikan ke X menjadi min 4X, kemudian dikalikan min 4 menjadi positif 18. Kita pindahkan ruas 2 ke sebelah kanan menjadi Y sama dengan min 4X tambah 14. Nah, dari mana dapat 14? 16 dikurangkan 2. Sehingga persamaan dari
titik 4, min 2 dan 2,6 yaitu Y sama dengan min 4X tambah 14. Oke, kemudian ada punya contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis dari titik min 2,3 dengan gradien 1/4. Nah, untuk soal nomor 2 tinggal substitusikan ke dalam persamaan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, adik-adik coba dapat mengerjakannya sendiri. Tinggal substitusikan nilai angkanya. Selanjutnya, kita akan menentukan kedudukan dua garis lurus. Untuk menentukan kedudukan dua garis lurus itu ada dua jenis kedudukan. Yang pertama, apabila kedua garis tersebut saling sejajar. Yang kedua, apabila garis tersebut saling berpotongan. Nah, kapan kedua garis tersebut dikatakan saling sejajar? Apabila nilai gradiennya sama, yaitu M1 atau nilai gradien persamaan pertama dengan nilai gradien persamaan kedua itu sama. Kemudian, kapan dikatakan saling berpotongan? Ketika nilai gradiennya tidak sama, yaitu M1 tidak sama dengan M2. Kita lanjut ke contoh. Kita perhatikan untuk contoh yang pertama, garis Y sama dengan 2X tambah 3 dan 2Y tambah 4X. 2Y sama dengan 4X tambah 2. Tentukan kedudukan garis tersebut. Kita perhatikan dari persamaan Y yang pertama sama Y sama dengan 2X tambah 3. Oke, untuk menentukan gradiennya, adik-adik harus ingat kembali cara bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, itu ada di video sebelumnya. Nah, jadi dari persamaan Y sama dengan 2X tambah 4, nilai gradiennya yaitu 2. Oke, kemudian kita perhatikan lagi persamaan yang kedua. Sehingga ini kita tulis dulu, M1-nya itu 2. Kemudian kita cari lagi persamaan yang kedua, 2Y sama dengan 4X tambah 2. Nah, tadi kan bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX tambah C. Sehingga kita harus menghilangkan angka 2 yang berpasangan dengan Y. Sehingga kedua ruas kita bagi dengan 2. Yang depan jadi Y sama dengan 2X tambah 1. Kita perhatikan bahwa nilai M2-nya juga bernilai 2. Karena M1 sama dengan M2, maka kedua garis tersebut saling sejajar. Oke, nah kemudian contoh yang kedua yaitu tentukanlah kedudukan garis L dengan M apabila garis L yaitu melewati titik A 4,3 dan titik B min 2,4 serta garis M melewati titik C yaitu 3,2 dan min 2,3. Tentukanlah kedudukan garis tersebut. Bagaimana cara menentukannya? Kita cari dulu gradien dari garis L. Setelah kita mendapatkan nilai gradien dari garis L, kita cari lagi nilai gradien dari garis M. Setelah kita mendapatkan gradien dari keduanya, baru kita lihat apakah nilainya sama atau tidak. Kalau sama sejajar, kalau tidak sama yaitu tidak sejajar. Kalau ada yang bertanya, Miss, bagaimana sih cara mencari nilai gradien apabila dua titik? Seperti yang tadi Miss sudah jelaskan di penjelasan yang pertama. Nah, untuk melewati dua titik, yaitu kita cara mencari gradien Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, untuk soal nomor 2, coba adik-adik semua dapat mengerjakannya sesuai dengan penjelasan yang sudah Miss berikan. Demikianlah video kali ini. Untuk video selanjutnya kita bertemu lagi di minggu depan. Bye-bye adik-adik.